Kali ini kita akan membahas sebuah teknologi yang telah dilakukan oleh para produsen SSD termasuk di dalamnya flash disk, yaitu teknologi untuk meningkatkan kapasitas atau daya tampung data dari perangkat penyimpanan yang saya maksud di sini adalah SSD, termasuk di dalamnya adalah flash disk. Nah, saya ulang beberapa hal yang telah kita bahas pada sesi yang lalu. Pada sesi yang lalu kita telah membahas bahwa data yang disimpan di dalam SSD itu disimpan pada sel-sel memori yang ada pada IC flash memory tipe 6. Saya gambarkan lagi sekilas. Jadi kalau ini adalah IC-nya, saya gambarkan demikian. Kemudian di sini ada sel-sel memori. Nah, pada sel-sel memori inilah data disimpan. Pada awalnya, sel-sel memori pada IC memori ini, setiap selnya hanya mampu menampung 1 bit data. Ini setiap selnya, 1 bit data. Kemudian, untuk meningkatkan kapasitasnya, setiap sel ini ditingkatkan lagi tidak hanya menampung 1 bit data, tapi dia mampu menampung 2 bit data. Jadi kalau 1 bit data itu nanti yang dikenal dengan istilah SLC, Single Level Cell. Kemudian kalau dia mampu menampung 2 bit data untuk setiap selnya, disebut MLC, Multi Level Cell. Begitu seterusnya, hingga ada triple level cell, quad level cell, dan penta level cell. Di mana kalau triple itu ada 3 bit data untuk per sel, kalau quad level cell itu ada 4 bit data untuk setiap sel, dan kalau PLC itu penta level cell itu 5 bit data per sel. Dengan meningkatkan jumlah data dalam satuan bit ini, jumlah data yang bisa disimpan pada setiap selnya, dengan demikian kapasitas dari sebuah chip atau sebuah IC memory itu meningkat dengan sendirinya. Dengan meningkatnya kapasitas setiap IC memory, otomatis akan meningkatkan kapasitas dari SSD itu. Nah, kemudian ini teknologi yang pertama dilakukan, ya, jadi dengan meningkatkan banyaknya bit yang mampu disimpan dalam sebuah sel. Kemudian peningkatan yang berikutnya semacam ini. Pada awalnya penyusunan sel-sel ini bersifat planar. Ya, ini dulu sudah kita bahas, ini hanya sekilas untuk mengulang. Yaitu planar. Ini apa sih planar? Itu datar ya, itu bahasa Inggris planar. Jadi maknanya datar. Jadi sel-sel ini disusun secara mendatar. Dalam kaitan yang semacam ini, untuk peningkatan jumlah sel akan terbatas. Dia akan tetap saja. Peningkatannya hanya memungkinkan dengan cara meningkatkan jumlah bit data untuk per selnya. Namun apapun juga jumlah bit yang bisa dimasukkan dalam satu sel tentu akan terbatas. Nah, teknologi planar ini yang dikenal dengan nama 2D NAND. Ini ya, 2D NAND. Ini yang kita bahas pada sesi yang lalu. Kemudian teknologi ini ditingkatkan lagi. Jadi kalau tadi sel-sel memori itu ditata mendatar semacam ini, kali ini dia disusun berlapis-lapis, jadi bertingkat-tingkat, bersap-sap ke atas. Nah, setiap lapisan ini disebut dengan nama layer, ya, dalam bahasa Inggrisnya layer ini atau lapisan ini. Nah, dengan adanya layer-layer ini, otomatis nanti jumlah sel itu akan meningkat tajam. Bayangin aja kalau di sini misalnya hanya 1 layer ya, kemudian ditumpuki lagi di atasnya layer yang sama seperti ini.
Kemudian di atasnya lagi dikasih layer atau lapisan yang sama seperti ini. Dengan demikian jumlah selnya akan meningkat tajam. Ya, sampai yang kita bahas kemarin itu menurut catatan saya yang tertinggi itu sampai 96 layer. Bayangin. Mungkin saja sekarang sudah tidak 96, bisa jadi udah ratusan. Itu kan saya kumpulkan pada tahun 2019 itu segitu. Sekarang mungkin sudah ratusan. Nah, gabungan dari peningkatan jumlah bit data yang bisa ditampung untuk perselnya dengan peningkatan jumlah sel, yaitu yang disusun bersub-sub atau berlapis-lapis, tentu di sini akan menghasilkan daya tampung data yang jauh lebih besar. Itulah sebabnya dalam waktu yang tak berapa lama kapasitas SSD itu meningkat dengan tajam. Nah, kemudian apa selesai sampai di sini aja? Belum. Oh ya, tadi yang disusun bersub-sub tadi itu ya, itu dikenal dengan nama, saya tuliskan aja di sini ya, 3D-NAND. Ini yang bersub-sub tadi. Nih ya. Ini namanya. Nah, sekarang teknologi yang sudah dilakukan oleh para produsen SSD untuk meningkatkan kapasitasnya, apa berhenti sampai di situ? Enggak. Ada teknologi lagi yang masih terus dikembangkan. Teknologi itu yang sekarang dikenal dengan nama teknologi nano, ya, atau nanoteknologi. Jadi pada prinsipnya nanti sel-sel ini akan diperkecil. Kalau sel-selnya mampu diperkecil, otomatis nanti salah satu bidang datar yang semacam ini akan mampu menampung banyak sel. Bayangin nanti kalau dia disusun bersub-sub. Karena ukuran selnya menjadi lebih kecil, jumlah sel yang bisa ditampung pada sebuah IC dengan luasan yang sama tentu akan meningkat dengan tajam. Dan ini sudah dilaksanakan sampai sekarang ini. Nah, itulah yang akan kita bahas, yaitu teknologi nano. Ya. Nah, sekarang kita fokuskan pada teknologi ini. Apa sih teknologi nano? Ya, saya sebutkan dulu di sini nama lain teknologi nano supaya Anda tahu. Ini sudah saya tuliskan di sini ya, yaitu teknologi nano dalam bahasa Inggrisnya itu ini, nanoteknologi. Kemudian disebut juga teknologi proses atau proses teknologi. Kemudian dikenal juga dengan nama teknologi fabrikasi atau fabrication technology. Dia juga dikenal dengan nama proses fabrikasi atau fabrication process. Nah, kemudian dia juga dikenal dengan nama technology node, process node, atau node saja. Jadi teknologi nano itu dikenal dengan banyak nama. Semuanya itu sama ya, hanya sebutannya saja yang berbeda. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang teknologi nano, mari kita bahas dulu arti daripada nano itu sendiri. Saya hapus dulu di sini. Nah, sebenarnya istilah nano itu merupakan satuan ukuran, ya. Jadi satuan ukuran yang ke bawah. Jadi urutannya kayak begini ya. Ada mili, ini, ada mikro. Nah, kemudian di sini ada nano, kemudian ada piko. Nah, sebenarnya ini nanti masih ada lagi di bawahnya itu ya. Seperti nanti ada femto, kemudian ada dan seterusnya ya. Kalau mili itu artinya 1/1000. Nah, ini 1/1000. Atau begini aja saya tuliskan dalam bentuk ini, koma ini ya. Ya, sebentar. Jadi ini 1/1000. Nah, kalau mikro artinya 1/1.000.000. Nih. Kalau di sini nano, maknanya 1/1 miliar. Nih. Kalau piko itu 1/1 triliun. Jadi kalau saya tuliskan beginilah ini.
Ini panjang sekali ya, capek nulisnya. Nah ini, nih ya. Jadi kalau milimeter itu artinya 1/1000 meter. Kalau dia mikrometer 1/1 juta meter. Kalau dia nanometer 1/1 miliar meter. Kalau 1 pikometer 1/1 triliun meter. Nah, sekarang ini patut Anda ketahui bahwa setiap sel-sel memori tadi yang kita bahas tadi itu kan disusun dari sub-sub komponen seperti transistor, kapasitor, resistor, diode, dan sebagainya. Nah, ukuran dari subkomponen, jadi transistor tadi, jadi transistor yang ada di dalam IC itu sebenarnya disebut subtransistor ya. Kalau komponennya disebut subkomponen, tapi kita sebut aja langsung aja deh transistor. Yang penting Anda sudah ngerti kalau kita bahas transistor, kapasitor, dan sebagainya, itu adalah transistor yang dalam ukuran kecil yang ada di dalam sebuah IC. Nah, ukuran transistor yang ada dalam sebuah IC pada saat ini sudah masuk dalam ukuran nanometer. Jadi kecil sekali. Kita tahu satu sel yang digunakan untuk menyimpan data, satu sel memori itu, dia disusun dari beberapa komponen, ya. Tapi yang jelas di sini ada sebuah transistor, ya, selain komponen lain di situ yang paling utama yang tersimpan di dalamnya. Transistor itu jenis MOSFET, sudah kita bahas pada sesi yang lalu, ya. Nah, transistor ini ukurannya, jadi menurut catatan saya pada tahun 2012 ini, ukuran transistor tadi itu adalah 25 nanometer. Artinya karena nano itu adalah 1/1 miliar, kalau 25 nanometer berarti 25/1 miliar meter. Jadi kecil sekali. Nggak bisa dilihat dengan mata. Dengan mikroskop biasa juga akan terlihat. Dia hanya bisa dilihat dengan mikroskop canggih masa kini. Jadi mikroskop tertentu. Jadi dia ukurannya kecil sekali. Kalau transistornya sudah ukuran 25 nanometer, jadi dalam satu chip atau satu IC, isinya ada berapa transistor? Jangan pernah Anda bilang itu ribuan atau jutaan. Sekarang ini sudah miliaran transistor yang ada di dalam chip yang kecil semacam ini. Di dalamnya ada ratusan juta hingga miliaran transistor, kapasitor, resistor, diode. Nah, ukuran-ukuran dari transistor, kapasitor, resistor ini loh yang diperkecil akhirnya. Jadi kita bahas dulu transistornya aja, karena yang paling dominan dalam kerja untuk penyimpan data ini adalah transistornya. Ya, seperti tadi sudah saya sebutkan, untuk satu sel itu didukung oleh satu transistor jenis MOSFET. Ya. Nah, semula tahun 2012 ini ukuran transistor itu 25 nanometer. Kemudian dia dengan berkembangnya waktu, ukuran transistor ini semakin mengecil, yaitu 24 nanometer, 21 nanometer, dan seterusnya ini hingga tahun 2019 itu tercatat 12 nanometer. Jadi kecil sekali. Dengan mengecilnya ukuran transistor ini, otomatis ukuran selnya tadi juga menjadi lebih kecil. Kalau ukuran selnya menjadi lebih kecil, otomatis jumlah sel memori pada IC memori akan meningkat tajam. Dengan cara ini, data yang tersimpan di dalamnya juga akan semakin banyak. Jadi teknologi nano ini adalah teknologi yang untuk memperkecil suatu komponen penyusun daripada IC itu sendiri sampai ukuran dalam satuan nanometer. Jadi ukuran subkomponen penyusun memori tadi, ukuran transistor, kapasitor itu adalah sebuah teknologi nanometer. Jadi bisa kita katakan begini ya, kalau orang bicara secara ilmiah itu mengatakan seperti ini. Teknologi nano adalah sebuah teknologi yang memanipulasi materi
zat, atau bahkan sistem pada skala atom atau molekuler. Kalimat ini memang rumit kalau kita terima, apalagi orang awam ya susah ya. Makanya saya tadi menjelaskan dengan cara seperti itu, bahasa kita sendiri. Apa yang dimaksud? Begini loh, teknologi nano itu sebuah teknologi yang nanti mengelola ya komponen-komponen seperti transistor ini ya untuk diperkecil, intinya begitu. Dengan mengecilnya komponen-komponen ini, maka dia menjadi efisien. Efisien dalam apa? Efisien dalam bahan. Ya, bahannya menjadi lebih sedikit, lebih hemat. Itu maksudnya yang digunakan. Ya. Jadi itu kan dari chip silikon ya. Nah, kemudian yang kedua efisien dalam apa lagi? Efisien dalam ruang. Ruang yang digunakan akan semakin kecil. Efisien dalam apa lagi? Efisien dalam energi. Dalam kaitan ini energi listrik yang digunakan. Ya. Kemudian efisien dalam apa? Biaya juga. Biayanya akan semakin rendah. Dan di sini efeknya dia efisien semuanya, harga bisa menjadi lebih murah. Jadi efisien, energi efisien, ruang efisien, bahan dan sebagainya. Namun hasil yang diberikan tetaplah dia optimal. Hasilnya tetap akan meningkat dari teknologi tersebut. Ingat, konsep dari elektronika termasuk komputer itu adalah efisien, energi, dan miniaturisasi. Jadi miniaturisasi itu yang mengecilkan tadi. Ya, ini terkena sudah miniaturisasinya terkena, yaitu ukurannya semakin mengecil, efisiennya terkena, efisien energi dan efisien segala-galanya. Jadi di sini yang dikelola itu adalah subkomponennya. Patut dicatat ya, seperti satu transistor itu sebetulnya tersusun dari sekumpulan atom. Ya, sekumpulan atom membentuk satu molekul ya yang nanti dirangkai-rangkai menjadi transistor itu. Mari kita lihat di sini. Atom itu ukurannya sangat kecil. Ini yang menurut catatan saya ya. Atom yang sudah terdeteksi hingga kini itu berukuran antara 62 hingga 520 pikometer. Jadi kalau pikometer, satu pikometer itu kan seper 1 triliun. Jadi kalau 62 ini pikometer ya 62 per 1 triliun meter. Jadi kecil sekali. Ini ukuran atom. Kumpulan atom itulah nanti yang akan menyusun membentuk satu molekul yang nanti akan dirupakan menjadi transistor, kapasitor, dan lain-lainnya. Jadi yang diperkecil di sini adalah molekulnya, transistornya, bukan atomnya. Karena atom ini sudah tidak bisa diperkecil lagi ukuran ini. Itu sudah ukuran standarnya. Jadi jangan sampai salah tangkap di sini. Itulah tadi dikatakan teknologi nano, teknologi yang memanipulasi ya suatu materi pada skala atomik, yaitu atomik pengaturan dalam skala atom, dan molekuler, molekul itu tadi yang saya katakan. Jadi penataannya itu pada ukuran atau pada tingkatan sekecil itu. Ya. Jadi memanipulasi itu artinya mengatur, menata, mengelola, ya termasuk di dalamnya itu mengontrol ya. Seperti itu. Nah, dengan menggunakan teknologi nanometer ini ya, kemudian dikombinasikan dengan teknologi tadi, yaitu jumlah data yang bisa dimuat dalam satu sel, ya ada SLT, MLT dan sebagainya tadi, dan dikombinasikan dengan teknologi 3D NAND, maka peningkatan kapasitas SSD itu bisa meningkat tajam. Nah, yang sudah dilakukan oleh pabrik sekarang ini, yaitu produsen SSD, ketiga-tiganya termasuk teknologi nanometer. Kalau sekarang ukuran subtransistor itu sampai berapa? Apakah bisa lebih kecil dari 12 nanometer? Tentu. Catatan ini adalah catatan saya sampai 2019. Dan yang terakhir-terakhir ini sudah saya dengar, sudah ada subtransistor atau transistor yang ada di dalam IC ini
berukuran 10 nanometer ya. Contohnya yang ada di prosesor Intel ya, itu sudah menggunakan 10 nanometer, bahkan ada yang sudah berhasil menciptakan 7 nanometer dan 3 nanometer. Nah, semoga ini bisa berkembang sampai yang sekecil-kecilnya. Nah, saya kira bahasan kali ini cukup sekian dan akan kita lanjut pada sesi berikutnya.